Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025-2026 batch 3. Perkenalkan, saya Suryani Simamora, SAG, adalah salah seorang guru pendidikan agama Katolik di SMA Negeri 1 Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK Santo Fransiskus Assisi, Semarang, dengan nomor induk mahasiswi 253091677. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan materi peran hierarki dalam gereja Katolik pada kelas 11 SMA fase F dengan menggunakan metode Project Based Learning atau PJBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Terima kasih. Ada kira-kira teman kita yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Iya, siapa dia? Si Joy. Joy, iya. Kenapa Joy? Sakit, Bu. Oke, semoga teman kita Joy cepat pulih dari sakitnya ya, supaya bisa kembali berkumpul seperti biasanya kita belajar agama ya. Oke. Oke, Bu. Ya, hari ini kita melanjutkan pembelajaran agama kita, tapi sebelumnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, alangkah baiknya kita terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam memulai pembelajaran kita hari ini. Kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. cahaya hatimu jadi terang, Jadilah saksi Kristus. tujuan hidupmu jadi nyata. Jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, Jadilah saksi Kristus. kehidupan baru kau dapatkan. Jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan. Jadilah saksi Kristus. Iya, kita lanjutkan dengan berdoa bagi teman kita giliran memimpin doa sekarang ini. Silahkan memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar kita, baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih atas kesehatan, semangat, dan kebersamaan
menggembalakan umat-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami dengan baik ajaran gereja. Berilah kami kebijaksanaan agar mampu melihat keindahan dalam tata kelola gereja. Dan tanamkan dalam diri kami rasa hormat serta ketaatan kepada para pemimpin rohani kami, yang telah Engkau pilih untuk memimpin kami menuju keselamatan. Semoga pembelajaran ini menjadi berkat dan menumbuhkan cinta kami kepada gereja dan seluruh umat Allah. Bunda Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Estina atas doanya yang bagus ya. Silahkan duduk semuanya. Iya, anak-anak ibu sekalian, hari ini pembelajaran kita adalah tentang hierarki dalam gereja Katolik. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Iya, silakan. Gereja adalah sebuah gedung atau rumah tempat umat yang berkumpul untuk berdoa dan melakukan ibadah. Ya, terima kasih. Silahkan duduk ya. Siapa lagi teman kita yang boleh menyampaikan apa arti gereja? Ya, silahkan Jessica. Arti gereja menurut saya adalah persekutuan bagi seorang yang beriman yang percaya kepada Allah. Iya, terima kasih. Sewaktu Roh Kudus. Iya, terima kasih Nang. Ya, gereja adalah persekutuan orang-orang beriman yang percaya kepada Allah dan dipersatukan oleh Roh Kudus. Iya, bagus ya. Nah, sebagai orang Katolik ya, pasti kita bangga ya sebagai orang Katolik ya. Iya. Sebagai OMK, pengalaman yang pernah kamu alami sebagai seorang Katolik. Kira-kira siapa yang boleh menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Mirananda. Baik, sebagai anggota gereja Katolik, saya merasa hidup rohani saya itu dituntun baik begitu dalam setiap kali menghadiri misa. Saya pun merasa kedamaian yang sangat berbeda, bisa dimulai dari lagu pembuka, liturgi sabda, hingga penerimaan sakramen Ekaristi. Terima kasih, beri tepuk tangan dulu untuk anak kita Mirananda ya, teman kita. Ya, bagus ya. Teman kita tadi si Mirananda sudah menyampaikan pengalamannya yang menjadi bangga sebagai orang Katolik, terkhusus sebagai OMK, di mana setiap dalam perayaan Ekaristi dia sangat mengikutinya dengan baik, ya kan? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi kita, hierarki dalam gereja Katolik. Nah, sebelum masuk ke dalam materi ini, kalau ibu tanya, siapakah pemimpin dalam gereja Katolik? Siapa boleh memberi jawaban? Saya Iya, silakan Alwi. Siapa pemimpin dalam gereja Katolik, Alwi? pemimpin gereja dalam Katolik ialah Paus Leo ke-14. Iya. Yang mau kita pelajari hari ini adalah bahwa hierarki adalah ya baik itu paus, uskup, imam atau pastor dan diakon, itu adalah yang tergolong dalam kelompok hierarki, ya, kelompok hierarki. Apa sebenarnya hierarki itu? Ya kan? Mari kita lihat. Dalam mempelajari hierarki itu, pertama kita mau lihat dulu daripada tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, di mana tujuan pelajaran kita adalah kamu atau peserta didik mampu memahami siapa dan apa peran hierarki dalam gereja dan bersyukur atas keberadaan hierarki itu dalam hidup sehari-hari. Untuk mencapai daripada tujuan pembelajaran ini, ada beberapa kriteria yang mau kita ketahui sebagai peserta didik. Ya, apa kriteria-kriteria itu, Ibu? Ya, yang pertama, kamu mampu mengerti apa arti hierarki dalam gereja Katolik. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan peran hierarki dalam gereja Katolik berdasarkan Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Tapi sebelum ke situ, Ibu mau mengajak anak-anak kami sekalian untuk menonton video singkat, ya. Kita menonton dan sambil kita simak apa isi daripada video yang akan Ibu tampilkan. Siap? Siap, Bu. Iya. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang hierarki dalam gereja Katolik. Langsung aja kita bahas ya. Paus adalah imam agung di Roma berdasarkan tugasnya yaitu sebagai wakil Kristus dan gembala gereja semesta. Paus ini mempunyai kuasa penuh, tertinggi, dan universal terhadap gereja. Kristus mengangkat Santo Petrus menjadi pemimpin para rasul. Paus mengganti Petrus adalah pemimpin para uskup.
Uskup adalah pimpinan gereja setempat yang bernama keuskupan yang merupakan bagian dari hierarki gereja Katolik Roma setelah Paus. Dengan kedudukannya ini, uskup sering disebut juga sebagai pengganti dari para rasul Kristus. Setiap uskup dengan sendirinya menjadi bagian dari jajaran para uskup sedunia atau Collegium Episcopale di bawah pimpinan Paus yang bertanggung jawab atas seluruh gereja Katolik yang berada di wilayah keuskupannya. Nah, itu adalah video yang pertama. Ibu akan melanjutkan dengan video berikutnya. Supaya kita lebih memahami apa itu hierarki. Hierarkia atau hierarki kleriki tertabis gembala itu sama. Gembala umat yaitu maksudnya hierarkia. Orang tertabis maksudnya hierarkia. Kleriki atau kalau tunggalnya klerikus. Saya klerikus kalau kumpulan namanya kleriki. Hierarkia itu punya 3 tingkat. Episkop, presbiter, diakon. Episkop diterjemahkan uskup, presbiter diterjemahkan imam meskipun terjemahannya tidak akurat. Diakon diterjemahkan oper saja langsung diakon. Saya nggak akan pakai istilah imam untuk menyebut presbiter, tapi langsung presbiter supaya jelas. Karena di dalam diri seorang presbiter ada 3 tugas. Imam, nabi, dan raja. Imam itu hanya salah satu tugas. Hierarki 3 tingkat, uskup, presbiter, diakon. Sejarahnya begini. Hierarki yang paling awal ditunjuk langsung oleh Sang Kristus. Jadi sebelum umatnya ada, gembalanya dulu disiapkan. Hierarki paling awal sudah ada. Meskipun pada zaman itu namanya memang belum hierarki, gembala. Karena kata gembala ini yang dipakai oleh Sang Kristus dalam ayat Injil, yaitu Injil Yohanes 21 ayat 16. Di situ dikatakan Sang Kristus berfirman kepada Rasul Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ini menunjukkan Rasul Petrus mewakili seluruh rasul, berarti para rasul dijadikan gembala. Dengan bahasa kita sekarang, para rasul menjadi hierarki paling awal yang ditunjuk langsung oleh Tuhan kita. Maka para uskup inilah pengganti para rasul. Oke, tontonannya sudah habis. Oke, kita semua sudah melihat dan menonton video dari kedua video tersebut, ya. Saya yakin pasti kalian sudah memiliki catatan-catatan kecil dalam buku kalian ketika kalian sudah menonton tadi, ya kan? Nah, untuk lebih memahami lagi, saya mau memberikan kepada kalian LKPD, ya. LKPD pertama, silakan kamu kerjakan LKPD yang akan Ibu bagi berdasarkan atas video yang sudah ditampilkan tadi, ya. Silakan dikerjakan. Masing-masing mengerjakan LKPD-nya. Tidak ada yang bekerja sama, ya. Ibu kasih waktu 5 menit mengerjakan LKPD-nya mulai sekarang. Iya, karena waktunya sudah habis, maka LKPD-nya silahkan dikumpul. Ya, perwakilan dari setiap kelompok. Kelompok 1 kumpulkan Roma, kelompok 2 kumpulkan Joni, kelompok 3 kumpulkan Arpan, kelompok 4 silahkan kumpulkan Siren. Kumpulkan LKPD-nya. Yang ke depan.
hasil daripada menonton videonya sudah bisa kita dapat ambil kesimpulan bahwa di mana video yang pertama adalah menunjukkan anggota-anggota hierarki. Di mana anggota hierarki yang ditampilkan dalam video yang pertama adalah paus, uskup, imam, dan diakon. Ya. Sementara dalam video kedua jelas di situ adalah menampilkan bagaimana latar belakang terjadinya hierarki. Untuk lebih jelas, mari kita lihat penjelasan daripada materi hierarki yang ada di depan kalian. Ya, kita sama-sama membaca apa sebenarnya penjelasan hierarki dalam materi video yang sudah kita ikuti. Sama-sama kita membaca. Pertama, Ibu kasih kesempatan kepada laki-laki ya, silakan. Struktur hierarki gereja yang sekarang terdiri dari Dewan para Uskup dengan Paus sebagai kepalanya dan para imam serta diakon sebagai pembantu uskup. Paus adalah pemimpin para uskup. Kristus mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul lainnya untuk mengembalakan umatnya. Paus pengganti Petrus adalah pemimpin para uskup. Iya, terima kasih. Nah, itu adalah beberapa penjelasan atas tayangan video yang pertama dan video yang kedua. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas project. Ya, apa tugas projectnya, Bu? Ya, silakan kerjakan di kertas manila bagaimana sebenarnya gambaran struktur hierarki dalam gereja Katolik sesuai dengan apa yang sudah kita dengar dan pahami pada materi hari ini. Silakan kelompok 1 sediakan bahanmu, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bagaimana sebenarnya gambaran hierarki dalam gereja Katolik? Waktu pengerjaan proyek ini Ibu kasih 40 menit. Silahkan dikerjakan. Kalau ada kendala atau yang tidak paham, silahkan bertanya sama Ibu. Iya, judulnya adalah struktur hierarki dalam gereja Katolik. Saya buat itunya nanti langsung teh nanti. Hierarki. Oke, waktunya habis. Ya,
Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil proyeknya ke depan. Dan nanti akan ketika kelompok temannya maju, teman kelompok yang lain nanti akan memberikan pertanyaan atas hasil daripada presentasi kelompok yang sudah maju. Ya, sekarang kita mau tampilkan dulu kelompok yang kedua. Untuk kelompok 2 supaya mengambil tempat di depan, mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok yang sudah dibuat dalam bentuk proyek. Silakan. Untuk kelompok yang lain silakan mendengarkan ya. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 2, untuk mempresentasikan atau menjabarkan kembali apa proyek yang telah kami lakukan, yaitu struktur hierarki dalam gereja Katolik. Yang pertama adalah Paus. Paus adalah pemimpin para uskup. Paus itu adalah ketika Kristus mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul lainnya untuk mengembalakan umatnya. Kedua, uskup. Uskup adalah jabatan suci yang diberikan kepada seseorang yang telah menerima sakramen tabisan tingkat ketiga, yakni diakon, imam, dan uskup. Ketiga, imam. Imam adalah seorang ditabiskan tingkat kedua atau diakon tabisan tingkat pertama. Dan yang terakhir ialah diakon. Diakon adalah sebuah jabatan bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan. Sebab dengan diteguhkan rahmat sakramental, mereka mengabdikan diri kepada umat Allah dalam perayaan liturgi, sabda, dan amal kasih. Terima kasih. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, dalam struktur hierarki dalam gereja Katolik, apa sebenarnya tugas para uskup, para paus? Ya, terima kasih. Jadi, tugas paus itu adalah ketua dewan para uskup. Tetapi tugas pokok uskup itu di tempatnya itu sendiri, dan paus bagi seluruh gereja adalah pemersatu. Tugas hierarki yang pertama dan utama adalah memersatukan dan mempertemukan umat. Tugas itu boleh disebut dengan tugas kepemimpinan. Terima kasih. Ya, kita berikan apresiasi kepada kelompok 2 atas tugas kelompok yang sudah mereka lakukan. Ya, kepada kelompok kedua silakan duduk kembali ke tempat. Ya. Karena kita sudah menampilkan hasil kelompok yang sudah kita kerjakan, nah sekarang kita sejenak melakukan ice breaking ya supaya lebih longgar dulu ya, supaya lebih santai, supaya jangan ngantuk. Ya, kepada anak-anak ibu sekalian silakan berdiri, kita akan melakukan ice breaking. Sesungguhnya semut itu Kecil, gajah itu besar, semut itu kecil, gajah itu besar, gajah itu besar, gajah itu besar, ya, kebalikannya gajah itu kecil, semut itu besar, semut itu besar, gajah itu kecil. ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Ya, jadi anak-anak ibu sekalian, kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini, dari kamu tadi sudah mengerjakan LKPD pertama, kemudian proyek yang barusan dipresentasikan melalui kelompok kita masing-masing. Nah, mari kita lihat dulu apa sebenarnya kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Ya, coba siapa salah seorang dulu mau menyampaikan apa kesimpulan pembelajaran kita dari materi hierarki dalam gereja Katolik. Ya, silakan Alwi. Kepemimpinan dalam gereja merupakan suatu panggilan khusus di mana campur tangan Tuhan merupakan unsur yang dominan. Kepemimpinan gereja tidak diangkat oleh manusia berdasarkan bakat, kecakapan, ataupun prestasi tertentu. Kepemimpinan dalam gereja tidak diperoleh oleh kekuasaan manusia sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, yang tercantum dalam ayat Yohanes 15 ayat 16. Iya, bagus ya nak. Kira-kira ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Iya, silakan Moses. Kepemimpinan gereja ini adalah kepemimpinan melayani, bukan untuk dilayani, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Maka paus disebut sebagai servus, servorum Dei, atau hamba dari hamba Allah. Iya, terima kasih ya. Ada lagi kira-kira
Ya, silakan Siren. Pimpinan tidak keberatan dari Tuhan karena kami tak bisa yang diterimanya maka tidak dapat dihapuskan oleh manusia. Sedangkan pemimpinan dalam masyarakat dapat diturunkan oleh manusia karena ia memang angkat dan diteruskan oleh masyarakat. Iya. Saya kira itulah yang bisa kita simpulkan dalam materi hari ini tentang hierarki dalam gereja Katolik. Iya. Sebagai refleksi dari pembelajaran ini, siapa dulu yang kira-kira dengan mempelajari materi hierarki ini dapat menyebutkan beberapa ungkapan mungkin? Ada? Iya, silakan Romaito. Melalui kegiatan pembelajaran mengenai peran hierarki dalam gereja Katolik, saya semakin memahami bagaimana struktur gereja dibentuk bukan sekedar sebagai sistem organisasi, tetapi sebagai cara untuk mewujudkan kesatuan, pelayanan dan misi gereja dalam dunia. Saya belajar bahwa hierarki dalam gereja Katolik terdiri dari para uskup, imam, dan diakon yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam membimbing umat beriman. Iya. Yang berikut ada kira-kira dulu yang mau berani lagi mengungkapkan refleksinya setelah kita mempelajari materi kita hari ini. Iya, silakan Dahlia. Saya menyadari bahwa peran Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai simbol kesatuan seluruh umat Katolik di dunia. Begitu pula peran para uskup dalam mengatur keuskupan masing-masing, serta para iman dan diakon melayani langsung di tengah umat, menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dalam tubuh gereja sebagai persekutuan. Ada kira-kira lagi sebelum kita tutup? Ya, ayo Estina. Pembelajaran ini juga mengajarkan saya untuk lebih menghargai para pemimpin gereja yang telah menyerahkan hidup mereka untuk melayani umat. Mereka bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga teladan iman dan moral. Saya juga diingatkan bahwa setiap orang, meskipun bukan bagian dari struktur hierarki, tetapi memiliki peran dalam gereja melalui panggilan masing-masing. Oke, Ibu rasa cukup sekian untuk beberapa refleksi yang sudah kalian ungkapkan tadi, sungguh sangat bagus. Ya, berarti dengan begitu kalian sudah mengerti apa itu hierarki, susunan hierarki, ya kan? Seperti tadi tujuan daripada pembelajaran kita. Untuk tugas di rumah, silakan buat doa untuk para hierarki untuk minggu depan, ya. Ibu periksa, ya. Ya, itu Bu. tugasnya. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa dulu untuk siswa kita giliran memimpin doa penutup pada saat ini. Untuk silakan untuk memimpin doa. Mari kita berdoa dengan nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan hari ini untuk belajar dan merenungkan tentang peran hierarki dalam gereja Katolik. Terima kasih atas terang kudus yang membimbing pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat memahami pentingnya para pemimpin rohani seperti Paulus, para uskup, dan para imam dalam membimbing umatmu menuju keselamatan. Semoga apa yang kami pelajari hari ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat, ketaatan, dan cinta kami kepada gerejamu yang kudus. Teguhkanlah iman kami, agar kami setia sebagai dari tubuh Kristus dan mampu menjadi murid-murid yang setia dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan seluruh hasil pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah guru kami, teman-teman kami, dan seluruh umat-Mu dimanapun berada. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami mohon dan berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Pagi, Bu.